Kami ucapkan selamat siang dan selamat datang kepada para hadirin yang terhormat dalam agenda Begawan Talks Ekonomi Indonesia dalam Lintasan Sejarah bersama Profesor Dr. Budiono. Kami persilakan bagi Bapak Ibu untuk dapat menempati tempat duduk yang telah disediakan serta menonaktifkan nada dering telepon genggam serta kiranya bagi Bapak Ibu yang hendak ke toilet kami persilakan untuk dapat ke toilet sebelum acara kita mulai. Karena sesaat lagi acara akan dimulai. Terima kasih. Hadirin dimohon berdiri.
Kami ucapkan selamat datang kepada Profesor Dr. Budiono, Wakil Presiden Republik Indonesia 2009-2014 dan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Ibu Destri Damayanti beserta rombongan. Hadirin disilakan duduk kembali. Yang terhormat, Wakil Presiden Republik Indonesia 2009-2014 sekaligus Gubernur Bank Indonesia 2008-2009, Bapak Profesor Dr. Budiono. Yang kami hormati Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Ibu Destri Damayanti, Deputi Gubernur Bank Indonesia 2018-2023, Bapak Dodi Budi Waluyo, Co-Founder and Managing Partner Kreco Research, Bapak Raden Pardede, Bapak Ibu Pimpinan Satuan Kerja, Bapak Ibu tamu undangan, serta hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan dalam acara Begawan Talks bersama Profesor Dr. Budiono dengan tema Ekonomi Indonesia dalam Lintasan Sejarah. Perkenalkan, saya Zaki dari Bank Indonesia Institute yang akan memandu jalannya acara pada siang hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Begawan Talks adalah program pembelajaran tematik yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia Institute dengan menghadirkan narasumber prominent atau begawan yang akan berbagi tacit knowledge dan wisdom dari pengalaman hidup yang telah dilalui. Memasuki agenda pertama, sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama opening remarks yang akan disampaikan oleh Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Ibu Destri Damayanti. Kepada Ibu Destri Damayanti dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat dan kita banggakan bersama, Bapak Budiono, Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2009 hingga 2014 dan Gubernur Bank Indonesia periode 2008 hingga 2009. Dan yang kami hormati, Bapak Dodi Budi Waluyo, anggota Dewan Gubernur BI periode 2018-2023, dan tentunya Bapak Raden Pardede, Co-Founder dan Managing Partner Kreco Research, dan juga sebagai komisaris di PPA masih ya Pak ya? Pak Raden. Ini dibilangnya direktur utama nih. Nggak usah dibaca, oke lah, PPA oke lah ya. Yang penting Co-Founder and Managing Partner Kreco Research ya. Baik, dan juga tentunya kepada rekan-rekan semua yang hadir, baik dari internal Bank Indonesia, para pimpinan Satker, di sini ada khusus
Ketua IPB kita Pak, Ikatan Pegawai Bank Indonesia, Mas Anton gitu. Jadi kalau sebagai ketua sudah datang pasti rakyatnya ngikut dengan Mas Anton, rakyat di BI. Dan juga saya juga di sini kehadiran Ladies Banker karena mereka juga mau tahu bagaimana perkembangan sejarah ekonomi, apalagi yang pembicaranya adalah Bapak Budiono. Dan tentunya ada rekan-rekan juga ekonom yang kami juga undang karena topik yang sangat menarik sehingga nampaknya ini perlu juga diikuti oleh berbagai lapisan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama tentunya kita panjatkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk mendengarkan wejangan dan juga pengalaman dari guru kita, senior kita yang selalu kita banggakan yaitu Bapak Budiono. Dan sebenarnya lama sudah kami merencanakan untuk mengadakan acara ini, tapi yang ini bisa, ini nggak bisa gitu ya Pak Budiono ya. Dan juga setelah kami berbicara, Pak kayaknya harus ini Pak, karena tulisan Bapak dalam buku ini benar-benar sesuai dan relevan dengan apa yang kita hadapi ya, walaupun ini lebih terkaitan dengan ekonomi Indonesia dalam lintasan sejarah, tapi ternyata sejarah itu kan selalu berulang gitu. Dan kita tentunya bisa belajar banyak dari sejarah. Bapak Ibu sekalian, kami di Bank Indonesia memang mempunyai event di mana kita mengundang tokoh-tokoh prominent begawan yang memang tokoh-tokoh yang sangat shaping our economy dan juga Indonesia secara keseluruhan, sehingga kedatangan dari Pak Budiono ini tentunya akan memperkaya kembali wawasan kita, bukan hanya kita sebagai regulator, tapi juga rekan-rekan di dunia bisnis dan juga tentunya para ekonom, teman-teman ekonom untuk lebih bisa memahami bagaimana kita menyikapi khususnya dalam situasi yang ketidakpastiannya begitu tinggi. Saya melihat walaupun belum membaca secara penuh, tapi secara skip saya lihat kemudian enaknya buku ini di setiap bab itu selalu ada boxnya Pak, rangkumannya, jadi memudahkan sekali kita baca dan gaya bahasanya tuh enak. Saya membayangkan baca itu mendengarkan Pak Budiono sedang bicara dengan lembut, dengan santun tapi berbobot. Bayangkan kita jadi tahu zaman VOC itu seperti apa. Kemudian zaman maju lagi Belanda setelah VOC kemudian diambil Hindia Belanda seperti apa. Zaman Jepang seperti apa sampai zaman sebelum Bank Indonesia ini ada. Ya, Bank Indonesia kan baru ada tahun 1950-an. Tapi Indonesia waktu 1945 sudah merdeka dan ekonomi tetap berjalan. Ekonomi berjalan tapi politiknya juga sama gitu. Nah jadi di situ saya terus terang baca ini banyak sekali sejarah-sejarah baru Pak Budiono, apalagi pada saat kita melihat bagaimana suatu kebijakan itu dibuat. Karena ada satu timbangan dua aspek yang sangat mempengaruhi dalam kita membuat kebijakan. Ada aspek politis dan aspek ekonomi. Dalam satu saat, satu periode, kadang aspek politisnya lebih dominan dibanding ekonomi. Tapi ada satu masa di mana aspek ekonominya menjadi lebih dominan. Walaupun yang ideal itu adalah keseimbangan. Saya jadi ingat Pak Budiono waktu kami mengalami COVID Pak kemarin, di mana itu ya kita dalam kondisi yang sangat susah, krisis sekali, dan waktu itu Pak Dodi juga sebagai saksi sejarah, bagaimana kita mendesain suatu kebijakan yang kita tadinya mau fokusnya ekonomi, tapi ternyata nggak bisa. Secara politik ini nggak akan bisa jalan kalau kita tidak mendapat blessing dari politik. Sehingga akhirnya ekonomi kita agak adjust, keluarlah itu konsep burden sharing
yang kalau secara ekonomi nggak akan ada itu Pak burden sharing. Bahkan Bank Indonesia pun harus membayar atau berkontribusi terhadap kupon untuk SBN yang memang kita tujukan untuk UMKM seperti itu Pak. Di dalam konsep burden sharing. Tapi kemudian kita ambil jalan tengah plus kita juga mendapat full support secara politik. Nah ini sesuatu yang buat saya karena pengalaman saya pertama sebagai regulator di sini adalah kasus itu. Jadi buat saya memang sulit sekali kita sebagai regulator tanpa kita juga memahami benar-benar sejarahnya itu seperti apa sih, solusinya seperti apa yang perlu diambil, seperti mungkin kasus Senturi dan sebagainya. Tapi dengan membaca buku ini menjadi terbuka dan tentunya akan menambah bukan hanya knowledge tapi wisdom kita pada saat nanti kita membuat suatu kebijakan-kebijakan lainnya. Dan kami terus terang di sini Bank Indonesia Institute ada Mbak Gaya di sini sebagai pimpinan, salah satu pimpinan Bank Indonesia Institute. Kami juga terima kasih untuk Bank Indonesia Institute yang sudah memfasilitasi acara yang luar biasa ini, yang tentunya kami berharap ini akan memberikan manfaat banyak untuk kita semua. Kita sebagai regulator, juga rekan-rekan semua sebagai pelaku bisnis dan juga tentunya para ekonom. Yang ekonom memang biasa kan sangat kritis ya, sangat kritis tapi harus tahu dulu konteksnya secara ya sejarah itu saya rasa menjadi sangat penting. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengquote satu kalimat dari Pak Budiono di dalam prakata yang beliau buat. Beliau menyampaikan bahwa sejarah memberikan pelajaran bagi mereka yang mau belajar darinya. Jadi dia akan memberikan pelajaran bagi mereka yang mau belajar darinya, dari sejarah itu. Dan dari situ timbullah kearifan, timbullah kebijakan. Sehingga itu tentunya akan memperkaya kita pada saat wisdom kita dalam membuat suatu kebijakan. Jadi, dan satu hal juga ada quote yang menarik dari Albert Einstein, yang dia menyatakan bahwa the only source of knowledge is experience. Jadi tanpa berpanjang lebar, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Budiono untuk waktunya dan juga tentunya kita berharap bahwa apa yang akan disampaikan pada hari ini akan terus memberikan manfaat bagi kita semua. Dan sekali lagi terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah hadir pada siang hari ini. Dan selamat menikmati dan mengikuti diskusi yang sangat berbobot pada siang hingga nanti kalau dijadwalnya sih sampai jam 7 Pak Bu. Jam 17. Maksudnya 17 Pak Bu. Langsung 7. Pak Raden langsung waduh jam 7. Tadi belum selesai Pak, saya baru 17 gitu Pak. Jadi itu mungkin bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, sekali lagi Pak Budiono, Pak Raden Pardede, dan juga Pak Dodi, dan seluruh rekan-rekan semua yang sudah menyempatkan hadir pada siang hingga sore nanti. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Destri. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan memasuki agenda utama yaitu Begawan Talks bersama Profesor Dr. Budiono. Sesi ini akan dipandu oleh moderator yang juga merupakan seorang reporter, produser, presenter dan juga news anchor yaitu Saudara Timothy Marbun. Langsung saja kepada Mas Timothy dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga sehat semua pada hari ini. Dan seperti tadi disampaikan Bu Destri, terima kasih sudah disambut lagi di Bank Indonesia, Pak Dodi juga semoga sehat. Bapak sekalian, Pak Raden dan tentu saja Prof Budiono. Sehat ya Prof?
Mantap katanya. Kalau kita lihat di bagian belakang bukunya, fokusnya sekarang mengajar dan juga melatih kebugaran. Gitu ya Prof. Itu saja kalau Anda mau bawa satu hal dari acara kita, itu saja menjadi inspirasi, itu sudah bagus buat kita. Ya, melatih kebugaran di usia Prof. Budiono ini. Dan tentu saja tidak hanya itu yang bisa kita bawa pulang pada hari ini. Seperti tadi dikatakan Bu Destri bahwa banyak yang bisa kita pelajari dan harus kita pelajari kalau kita mau melihat sejarah. Ada sebuah kutipan dari seorang ekonom dari Amerika Serikat, Paul Samuelson, yang mencoba menggambarkan krisis. Mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah mendengarnya. What we know about the global financial crisis is that we don't know much. Apa yang kita ketahui tentang krisis global finansial adalah ya kita nggak tahu banyak. Itu yang pasti, bahwa kita nggak tahu banyak mengenai krisis, apalagi indikator sebuah krisis. Dan mengingat Paul Samuelson ini tumbuh di tengah Great Depression, beliau tahu betul seperti apa itu krisis. Gitu. Jadi ini cukup menggambarkan. Indonesia kita tahu bahwa sudah melalui sejumlah krisis finansial juga, beberapa yang paling mungkin membekas tentu saja 1998 yang berlangsung di tengah gejolak politik juga di negara kita. 2008 yang bermula dari negeri di seberang bumi tapi ternyata langsung berdampak juga ke Indonesia. Mungkin beberapa masih merasakan dampak dari krisis 2008 dan mungkin sebuah krisis juga yang terjadi yang tidak dimulai dari krisis finansial yaitu COVID-19. Tapi tentu saja ini pun berdampak juga pada kondisi finansial sejumlah negara termasuk juga di Indonesia. Nah, kalau tadi Bu Destri mengatakan sejarah itu selalu berulang. Jadinya kan kita jadi mikir ya Bu, krisis berulang tapi kok kita nggak belajar-belajar juga gitu. Kok kita tidak bisa juga mendeteksi sebuah krisis. Udah berapa banyak indikator ekonomi yang sudah diterapkan di seluruh dunia ini untuk mencoba mendeteksi sebelum krisis terjadi. Nanti kita lihat seperti tulisan Prof. Budiono dalam bukunya juga, krisis 98 itu terjadi di tengah semua indikator hijau ya Prof ya. Semua indikator hijau, tapi tiba-tiba terjadi krisis. Walaupun sempat ada dugaan akan overheating tapi tidak sampai mengkhawatirkan. Nanti mungkin Prof. Budiono bisa menjabarkan lebih jauh. Jadi saat ini pun kita masih memiliki kerawanan untuk terjadinya kembali krisis finansial bahkan global. Nah hari ini kita sangat beruntung Bapak Ibu bisa belajar mengenai sejarah yang sudah dihadapi oleh negeri ini dari seorang yang sudah sangat melekat dengan Bank Indonesia, Profesor Budiono, dan saya tahu satupun di ruangan ini tidak mungkin tidak mengenal rekam jejak beliau, tapi izinkan saya untuk sedikit saja membacakan mungkin singkatnya rekam jejak dari Profesor Budiono. Lahir dan besar di Blitar, Jawa Timur, Profesor Budiono mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada sebelum memperoleh gelar sarjana di University of Western Australia. Mungkin boleh ditampilkan untuk CV-nya Prof. Budiono. Beliau memperoleh Magister di Monash dan menyelesaikan doktoral di Wharton School, Pennsylvania University. Beliau pernah menjabat sebagai Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Gubernur Bank Indonesia seperti disampaikan tadi, dan juga tentu saja Wakil Presiden Republik Indonesia 2009 hingga 2014. Kita akan mendengarkan pemaparan dari Prof. Budiono dan nanti kita akan berkesempatan untuk berdialog bersama Pak Raden juga nanti bergabung bersama saya dan akan ada sesi tanya jawab. Jadi kalau Bapak Ibu ada pertanyaan yang ingin disampaikan silakan dipersiapkan, ada kesempatan untuk bertanya langsung kepada Prof. Budiono serta Pak Raden Pardede juga. Langsung saja tanpa menunda lagi, the man to get the job done. Kita undang bersama Profesor Budiono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Ibu Destri, Pak Dodi, dan teman lama saya ini Pak Raden, Lady Bankers yang dengan sangat senang saya melihat ibu-ibu itu hadir. Rekan-rekan saya dari Bank Indonesia yang sebagian saya kenal, sebagian masih belum.
Lalu undangan-undangan yang dari luar tadi saya dengarkan dari para ekonom di luar, akademisi, dan mungkin mahasiswa juga ya. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Oh ini bisa online? Oh hybrid, oke. Pertama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bank Indonesia, khususnya kepada Ibu Destri, Deputi Gubernur Senior, dan BI Institute atas undangannya kepada saya untuk membahas buku kecil saya dan mungkin juga berbagi pandangan di bidang-bidang yang terkait dalam Begawan Talk hari ini. Berjumpa kembali dengan rekan-rekan saya di Bank Indonesia memberikan kebahagiaan tersendiri bagi saya. Hadirin sekalian, 8 tahun lalu saya menyelesaikan buku kecil saya dengan motivasi utama untuk menghadirkan bahan bacaan, bahan pelengkap yang saya pikir waktu itu bagi pengajaran ilmu ekonomi di perguruan tinggi. Tapi juga kemudian saya pikir ini bisa juga jadi bahan bacaan bagi pembaca secara umum. Waktu itu hanya itu, oleh sebab itu saya mencoba untuk menulis barangkali hal-hal yang tidak terlalu teknis tetapi memberikan manfaat bagi yang sasaran-sasaran yang saya sebut tadi. Saya tidak membayangkan bahwa ini dibaca juga oleh para pejabat. Saya senang sekali itu. Dengan mempelajari sejarah seperti yang disampaikan oleh Ibu Destri tadi, kita memperoleh perspektif, istilah perspektif ini, yang lebih baik dalam melihat apa yang terjadi masa kini. Perspektif ini memberikan kita wisdom. Wisdom itu banyak gunanya nanti. Apalagi terutama kalau Anda itu mempunyai tugas untuk mengambil keputusan mengenai sesuatu pada suatu waktu tertentu. Nah, ini memerlukan kearifan dan itu saya kira hanya bisa didapat dari experience. Tadi betul Einstein betul sekali itu. Tapi itu wisdomnya ya. Kalau yang keahlian teknisnya menghitung dan sebagainya itu banyak dari buku textbook biasa dan dari pendidikan di perguruan tinggi. Tapi praktek itu akan membuat kita makin wise. Tapi juga belajar dari cerita sejarah, naratif, historical naratif ini, terutama mengenai negeri kita sendiri, itu menurut saya ada value added-nya yang cukup besar. Oleh sebab itu, saya pikir bahwa bahan seperti sejarah ekonomi itu mestinya harus menjadi bagian dari kurikulum pendidikan ekonom-ekonom, calon-calon ekonom di perguruan tinggi. Saya tahu bahwa waktu saya masih aktif mengajar itu ada kurikulumnya waktu itu perekonomian Indonesia itu biasanya jadi keharusan untuk diambil oleh mahasiswa dari semua jurusan, apakah itu akuntansi, apakah itu bisnis ya, apakah itu economics, harus wajib. Dan saya pikir waktu itu saya lihat-lihat memang bahannya banyak. Saya kira ada beberapa buku yang menulis itu, tapi yang saya coba untuk menulis ini, saya ingin menceritakan kasus-kasus atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dari kacamata pengambil keputusan, policy makers. Nah ini yang saya pikir waktu itu belum terangkum dalam bahan-bahan yang ada. Yaitu mereka yang menentukan langkah-langkah apa yang mereka perlu ambil untuk mengatasi permasalahan atau tantangan yang dihadapi pada waktu itu.
Dan lebih dari itu sebenarnya saya ingin mencoba untuk menggambarkan dalam buku saya ini hambatan-hambatan konkret apa yang mereka harus hadapi dalam mengambil keputusan, termasuk antara lain ketidaklengkapan informasi, ketidakakuratan informasi, desakan waktu, kadang-kala kita didesak oleh waktu, keterbatasan juga kemampuan aparat pelaksana yang kita harus mikir. Kalau kita mempunyai policy yang terlalu jelimet, mungkin mereka tidak akan bisa melaksanakan. Serta yang penting juga aspek komplikasi politiknya apa. Ini memang harus mulai difikirkan. Kalau tidak, dalam mengambil keputusan. Kalau tidak, kita akan mendapatkan keputusan yang mungkin tidak akan jalan. Karena political aspect dari suatu kebijakan itu memang banyak sekali pengaruhnya bagi efektivitas suatu kebijakan yang diputuskan. Tadi yang sudah disinggung oleh Ibu Destri tadi betul sekali. Harapan saya semua itu akan memberikan gambaran bagaimana kebijakan ekonomi itu diambil dan dilaksanakan dalam dunia nyata. Jadi barangkali bagi para mahasiswa ini sense mengenai apa yang sebenarnya terjadi di dunia nyata dalam menerapkan ekonomi, ilmu ekonomi dalam praktek itu barangkali harus mulai disiapkan, diberikan sejak awal biar mereka itu wisdomnya paling tidak benihnya sudah ada di benaknya. Wisdom berikutnya tentu tergantung nanti perjalanan pengalaman mereka sendiri. Hadirin sekalian, tadi Bu Destri juga menyebutkan ada ungkapan bahwa sejarah itu berulang. Itu benar. Kasus-kasus yang terjadi di masa lalu bisa terjadi lagi masa kini dan bahkan nanti di masa mendatang. Mungkin dalam bentuk yang sedikit berbeda ya, tapi sebenarnya esensinya itu sama. Kita ingin mencari esensi dari belajar sejarah ini. Episode-episode sejarah, kasus-kasusnya apa, itu akhirnya kalau kita bandingkan antara satu periode dengan periode yang lain, atau kasus pada suatu periode dengan kasus pada periode yang lain, kadang-kadang kita bisa menemukan esensinya itu. Jadi sangat penting bahwa kita itu mengerti esensinya. Jangan sampai kita hanya terpukau oleh detail dari apa yang terjadi pada saat itu. Ini saya kira semacam aset bagi Anda semua yang harus mengambil keputusan yang benar. Perspektif, konteks itu penting sekali untuk mendapatkan kesimpulan yang benar. Kalau konteksnya saja tidak benar, duduk perkaranya ini dalam bigger picture itu bagaimana ya? Kalau itu saja tidak benar, pasti nanti hasilnya, keputusannya, pengambilan keputusannya juga tidak akan benar. Oleh sebab itu, saya anjurkan bagi mahasiswa, mungkin juga staf muda di Bank Indonesia ya, kalau yang sudah senior sudah tahu ini semua barangkali ya, tapi staf muda barangkali mulai menanam benih-benih ini di pikiran teman-teman untuk nanti sebagai bahan untuk dibawa pada masa Anda nanti harus mengambil keputusan. Masanya adalah sekarang. Pada saat mengambil keputusan, Anda sudah siap. Tapi kalau pada saat Anda ditugasin mengambil keputusan dan Anda baru mencoba mencari wisdom ini, terlambat itu. Biasanya terlambat. Sejarah juga menunjukkan keputusan-keputusan mana yang benar dan mana yang salah dalam menangani permasalahan yang timbul. Jadi kalau kita mencoba untuk mengerti sejarah, kita harus objektif ya. Mana yang benar, mana yang salah. Jangan
mencoba untuk membenarkan salah satu saja. Ini harus pada diri kita sendiri ya. Dan itu kadang-kala sulit, apalagi bagi mereka yang ada di dalam proses itu. Jadi ya kalau para hadirin lihat, saya mengcover sampai masa 2014 ya. Jadi sejak 2000 berapa itu, sejak sebenarnya itu Asian Financial Crisis 9798, saya sebagai DG di sini, kemudian 2008-2009 itu sebagai gubernur, hanya setahun, bukan karena krisis ya, tapi kemudian setelah itu dengan kabinet-kabinet yang baru, saya melihat bahwa memang dalam menangani apa yang kita lakukan itu, perspektif sejarah ini membuat kita bisa menghindarkan diri dari dosa mengulang kesalahan yang sama. Ini kadang-kala kalau di tengah-tengah pengambilan keputusan kita lupa ini. Oh, dulu sudah pernah diambil keputusannya dan salah waktu itu. Tapi nggak ingat itu, kemudian dia mengambil keputusan yang sama seperti yang dilakukan pada waktu sebelumnya. Dan ini berarti ya wisdomnya belum melekat pada pikiran pengambil keputusan itu. Perjalanan sejarah ekonomi kita, seperti yang saya tulis dalam buku, banyak memberikan pelajaran mengenai hal-hal yang saya sebut tadi. Di sini, dalam waktu yang terbatas, saya tidak bisa menceritakan semua isi buku. Saya hanya akan mengambil beberapa dari cukup banyak contoh yang menurut hemat saya mempunyai relevansi bagi tantangan-tantangan yang kita hadapi saat ini maupun di masa mendatang. Saya akan mengambil contoh 5. 4 itu kasus kejadian yang benar, episode-episode peristiwa. Yang kelima itu sebenarnya refleksi aja. Secara umum kalau sudah selesai mengikuti perjalanan sejarah ekonomi Indonesia itu apa sih yang pokok, yang utama, atau apa ya, konklusi besarnya itu. Tidak satu persatu per episode, tapi konklusi utamanya apa sih? Di sini saya tadi sudah disinggung oleh Ibu Destri juga, antara ekonomi dan politik ini memang begitu eratnya. Bukan hanya satu sama lain saling berinteraksi, tapi satu sama lain juga saling menentukan outcome dari suatu pengambilan keputusan. Kasus yang pertama itu peran strategis dari lender of the last resort. Ini apa ya, kunci kekuatan utama dari bank sentral dimanapun. Ini istilah kerennya lender of last resort. Tapi sebenarnya yang bahasa sederhananya kewenangan untuk mencetak duit. Itu sebenarnya. Tidak ada yang lain bisa. Ini yang pertama, ini pada halaman 103, itu saya kembali ke periode tahun 50-an dan awal tahun 60-an. Jadi menjelang akhir dasawarsa 1950-an, perkembangan politik di tanah air, seperti misalnya pemberontakan PRRI, Permesta pada waktu itu, pembebasan Irian Barat, kemudian menjelang berapa tahun kemudian penerapan sistem ekonomi terpimpin. Ini suatu sistem yang membutuhkan suatu perubahan dan terutama pembiayaan oleh negara. Dan negara ini termasuk bank sentral.
telah menimbulkan kebutuhan pembiayaan yang besar sekali, baik pada anggaran negara, APBN, maupun pada perbankan. Waktu itu dalam sistem ekonomi terpimpin itu, bank itu memang ditugaskan untuk mendorong kegiatan ekonomi dengan memberikan sejauh mungkin bisa kredit kepada semuanya. Dan pada waktu itu setupnya adalah Bank Indonesia memang pada undang-undang yang berlaku pada waktu itu boleh memberikan kredit atau pinjaman kepada pemerintah untuk kebutuhan pemerintah, misalnya menutup defisit, tapi ada batasnya dan ada jadwalnya yang saya sudah lupa ya, tapi pokoknya sangat ada limitasinya lah. Itu berlaku sejak BI berdiri atau diakui sebagai bank sentral, sebelumnya adalah Javas Bank, itu tahun 50, betul Ibu. Itu memang menjadi bank sentral Republik Indonesia, itu kemampuan untuk cetak duit itu ada, tapi sudah dibatasi pada waktu itu. Batasnya cukup ketat. Dan karena kebutuhan atau perkembangan politik yang membutuhkan pembiayaan yang nggak bisa dihindari, maka pada waktu itu diambil jalan pintas, yaitu pada tahun 1958 undang-undang yang membatasi ini dirubah dan pinjaman boleh diberikan oleh BI kepada pemerintah untuk menutup defisit. Dan tidak hanya itu, di luar sektor anggaran negara, waktu itu ada yang ingat barangkali skema kredit likuiditas Bank Indonesia, KLBI. Ya, pada waktu itu diberikan pada bank-bank. Dan juga bahkan BI itu pada waktu itu, nggak tahu sekarang, memberikan kredit langsung kepada BUMN. Kalau masih ada yang ingat. Nah ini saya nggak tahu, mungkin sekarang nggak bisa ya. KLBI juga sudah tidak, kecuali suatu kredit dari bank sentral untuk tujuan-tujuan mengatasi situasi yang kritikal, baik yang untuk APBN maupun untuk KLBI dan untuk kredit langsung ke BUMN, itu semua dilonggarkan pada waktu itu. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah timbulnya, sebelum saya cerita mengenai angka-angka jumlah uang yang beredar meningkat, tapi landasannya pada waktu itu adalah timbulnya perubahan psikologi dan perilaku dari para penerima manfaat pinjaman BI tersebut. Pada waktu itu pinjaman yang begitu mudah didapat membuat pemerintah malas meningkatkan penerimaannya. Itu psikologi yang tidak tercatat dalam angka, tapi itulah. Dan merasa tidak perlu mengendalikan pengeluaran. Demikian pula perbankan, mereka cenderung malas untuk menghimpun dana dari masyarakat dan merasa tidak perlu untuk menseleksi secara ketat kreditnya. Karena waktu itu barangkali tujuannya adalah untuk mendorong kegiatan ekonomi dalam konteks sistem ekonomi terpimpin. Itu jadi. Maka yang terjadi adalah semacam ketidakdisiplinan dan ketidakhati-hatian atau imprudence secara institusional. Bukan hanya 1-2 pegawai atau pejabat, tapi sudah melekat pada institusi-institusi yang penerima pinjaman Bank Indonesia. Akibatnya uang beredar yang pada tahun 1956, 2 tahun sebelum diubah undang-undang tadi, hanya meningkat 9,5%,
1 tahun. Pada tahun 98 meningkat hampir 56%. Dan pada tahun 62, 3 tahun kemudian 101%, tahun 66 763%. Jadi uang yang beredar itu dalam 1 tahun melipat 7,5 kalinya. Bayangkan, ya sudah rusak. Ya. Memang itu hiperinflasi pada saat itu. Ini kenapa? Ya karena menurut saya itu karena perubahan psikologi dan perilaku tadi yang uncheck, tidak ada institusi yang ngecek. Dalam episode ini aktor utamanya adalah pemerintah dan DPR yang melalui undang-undang menghapus rambu-rambu fungsi bank sentral sebagai lender of the last resort. Saya mohon maaf nih ya, BI memang bukan inisiatornya pada waktu itu, tapi paling tidak institusi yang kita sayangi ini Bu, merupakan komplisit atau menjadi pelaku pembantu yang ikut cawe-cawe dalam persekongkolan ini. Saya mohon maaf ini, tapi itu interpretasi saya pada waktu itu. Moga-moga nggak ada yang waktu itu masih menjabat ya, saya mohon maaf ini. Tapi benarlah, ini nggak bisa menghindar dari ya oke, ya. Jadi nggak bisa kita katakan BI nggak apa loh. Ya memang politiknya nggak bisa dihambat. Ya itulah. Sejarah menunjukkan bahwa inflasi parah tersebut hanya bisa dijinakkan setelah ketidakdisiplinan institusional yang saya sebut tadi dirombak secara total dalam bentuk perubahan institusi-institusi dan perubahan personalia yang besar pada waktu itu. Tanpa itu saya kira mengatasi inflasi mungkin tidak berhasil atau akan makan waktu yang lama. Jadi ini salah satu menurut saya pelajaran bahwa di balik kebijakan itu ada institusi yang perlu kita lihat. Apakah institusi ini cocok dengan pelaksanaan kebijakan yang kita pikirkan ini. Kalau tidak, kebijakannya bagus sekali dalam di atas kertas, ya. Tapi nanti institusinya salah. Dan di balik institusi ini ada psikologi. Jadi ini kita kembali pada perilaku orang. Karena institusi ini sebenarnya adalah kumpulan dari orang. Apapun itu, mulai dari kementerian, bank sentral, yang menentukan kualitas dari institusi adalah manusianya. Kan institusi hanya nama, akhirnya manusianya dan perilakunya dan kemampuannya tentunya. Lesson learn-nya apa dari pengalaman ini? Kalau saya dalam satu kalimat saja, do not do it again, ever. Yang kedua yang saya ingin sampaikan itu juga pengalaman, tapi ini setelah itu ya, di tahun 70-an. Itu pada halaman 130, 140 lah. Ini terjadi, ada boom ekspor. Yang saya ingin tunjukkan bagaimana pada waktu itu Indonesia memanfaatkan ekspor boom. Dan ini ada relevansi juga bagi kita saat ini. Bukan minyak, kalau minyak dulu kita mengekspor, sekarang kita mengimpor. Sudah berubah. Tapi barangkali ada komoditi yang lain. Dalam periode antara tahun 1973 dan 1980, harga komoditi ekspor utama kita pada waktu itu minyak bumi melipat 3 kali lipat. Pada tahun 1990-an
Bank Dunia membuat studi membandingkan pengalaman Indonesia dengan negara-negara berkembang pengekspor minyak bumi lain seperti Nigeria, Venezuela, Meksiko dalam memanfaatkan rezeki tersebut. Kesimpulannya, Indonesia memanfaatkan rezeki minyak lebih baik daripada negara-negara tersebut. Bank Dunia itu bukan studi dari Bank Indonesia. Jadi lebih besar lagi lah dibandingkan. Apa yang sebenarnya kita lakukan? Secara singkat saja, pada waktu itu pemerintah berhasil menguasai bagian terbesar dari kenaikan harga tersebut. Masuk. Dan memasukkannya ke dalam anggaran negara. Kemudian menggunakannya berdasarkan prioritas yang ditentukan di dalam rencana pembangunan nasional yang sudah disiapkan dan disusun secara profesional dan teknokratis, yaitu Rapelita. Ini yang we missed that. Development plan yang technocratically, professionally disiapkan. Benar-benar pada waktu saya mengerti karena saya juga pernah di Bappenas. Ada teman dari sini di Bappenas? Masih? Nggak ada. Oh, itu luar biasa pada waktu itu kerjanya. Menyiapkan rencana itu benar-benar setiap malam itu lebih dari jam 12 kita di kantor. Dan kita nggak bisa pulang. Kenapa? Karena bosnya tetap di situ waktu itu. Salah satu bosnya Pak Wijoyo, Pak Sumarlin. Kalau kita pulang, jadi memang benar-benar itu dihitung secara jelimet dan kemudian dipakai untuk menseleksi program, proyek. Dan untungnya, dan sekarang sudah berbeda situasinya, untungnya pada waktu itu memang Bappenas punya kewenangan ini untuk menseleksi bukan APBN secara keseluruhan, tapi bagian dari APBN namanya anggaran pembangunan. Jadi waktu itu ada dibagi dua, anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Anggaran rutin itu DEPQ lah yang mana. Anggaran pembangunan itu ditentukan pada waktu itu dengan suatu proses penelitian dan pengujian oleh Bappenas kepada semua yang mengusulkan proyek ini, program atau proyek. Cukup cukup mendalam. Kalau enggak memenuhi standar, ya tidak disetujui. Jadi Bappenas pada waktu itu mempunyai kewenangan untuk setuju, enggak setuju, mengeluarkan uang untuk pembangunan, proyek pembangunan. Ini sudah enggak ada sekarang, semua ada di Kementerian Keuangan. Saya enggak bisa beri komentar sekarang apa yang terjadi, karena nanti kita dengarkan dari Pak Raden lah. Karena saya jadi Menteri Keuangan hanya 3 tahun. Tahun berapa ya? 2001-2004. Long ago. You may still be in school. Rezeki ekspor boom adalah rente ekonomi. Economic rent. Itu yang perlu kita tahu. Yang menurut prinsip ekonomi maupun prinsip politik memang seharusnya masuk ke negara dan dimanfaatkan untuk kepentingan seluruh masyarakat. Kalau Anda ingin mencari apa benar prinsip ekonomi seperti itu, silakan cari di hampir setiap buku teks Economics 101, Anda akan jumpai. Terutama kalau sudah bicara mengenai
welfare economics. Itu di situ mungkin dalil nomor 1 atau nomor 2 waktu itu saya lupa, dari welfare economics itu adalah economic ranks belong to the society. Dan prinsip politiknya nggak usah jauh-jauh, lihat saja pasal 33 UUD 1945. Sangat jelas di situ. Rezeki minyak yang terkumpul kemudian dimanfaatkan berdasarkan prioritas yang digariskan dalam Repelita. Pada waktu itu pemerintah berhasil meminimalkan pemanfaatan dana minyak yang dilakukan secara ad hoc. Memang ada, saya dengar itu dipakai di luar proses seleksi Repelita. Itu kebocoran lah dalam arti itu, tapi ada, tapi tidak sebesar yang kita takutkan pada waktu itu. Misalnya saja dana minyak dipakai untuk bangun apapun ya. Bukan ada dana minyak yang kemudian diselewengkan sedikit oleh Pertamina untuk tujuan yang lain. Dulu ada kasus Pertamina tahun 75, itu adalah karena dana minyak yang seharusnya lewat jalur ini agak meleset sedikit. Sehingga dirutnya diganti dan sebagainya. Ini cerita lama tapi itu masih relevan bagi kita untuk mengasah wisdom kita, bukan kemampuan kalkulatif kita tapi wisdom kita. Juga misalnya pada waktu itu dana minyak tidak hanya di-earmark untuk membiayai hilirisasi sektor penghasilnya minyak. Nggak ada waktu itu aturan seperti itu. Pada waktu itu prioritas yang ditetapkan dalam Repelita adalah pada waktu itu ya tahun 70-an. Pembangunan pertanian itu tertera jelas, termasuk mencapai swasembada beras. Pembangunan industri, terutama industri dasar pada waktu itu. Dan pengentasan kemiskinan serta pembangunan manusia termasuk pendidikan dan lain-lain. Hasilnya impresif. Antara tahun 72, tahun 80, PDB kita rata-rata tumbuh sekitar 7%. Terus 7% tidak naik turun per tahun. Sedangkan sektor pertanian tumbuh hampir 5% per tahun. Sektor industri, lagi-lagi ini, 10% per tahun. Dan swasembada beras tercapai akhirnya pada tahun 1995. Panjang itu, perjuangannya panjang. Jadi memperjuangkan swasembada pangan, terutama beras ini memang perlu Ausdauer, perlu bukan hanya Ausdauer, tapi perencanaan yang teliti dari waktu ke waktu. Dan waktu itu saya masih ingat yang direncanakan itu mulai dari sangat hulu, apakah itu irigasinya, salurannya, kemudian di tengah-tengah masalah penyuluhan, masalah pupuk, bagaimana menyediakan pupuk dan harganya berapa, sampai ke hilir, yaitu ini sampai ke masyarakat harganya berapa. Jadi memang ini bagus sekali kalau kita bisa memikirkan dari hilir ke hulu, sehingga ekosistem yang baik untuk mencapai swasembada pangan, beras, itu bisa kita capai. Sekarang kita longing for swasembada pangan dan beras. Moga-moga saja ini nanti, saya ingin dengarkan dari Pak Raden nanti, sudah ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Tapi intinya memerlukan kesabaran dan ketekunan untuk melangkah langkah demi langkah. Jadi dimulai tahun 70 baru dicapai tahun 1985. Memang panjang itu. Kalau nggak sabar ya repot nanti. Maka tidak mengherankan bila Bank Dunia memberikan acungan jempol kepada Indonesia.
Lesson learn-nya apa? Satu kalimat aja. Do it again when similar opportunity turns up. Yang ketiga, saudara-saudara sekalian, itu episode yang sangat berat bagi bangsa kita, yaitu Asian Financial Crisis pada tahun 97-98. Itu ada dalam bab 8. Pemicu dari krisis adalah krisis perbankan dan pelarian modal keluar yang terjadi di Thailand, bukan kita, Thailand. Dan kemudian merembet ke negara-negara lain, termasuk Indonesia. Tapi sedihnya, setelah kita meruntut kejadian-kejadian itu sampai akhir, negara kita mengalami akibat yang paling parah di antara negara-negara tersebut. Menimbulkan pertanyaan, mengapa? Jawabannya adalah karena komplikasi yang disebabkan oleh beberapa hal yang bersumber di dalam negeri. Antara lain, saya nggak sebut, tidak akan menceritakan atau membahas secara detail, perbankan secara umum yang kurang sehat. Antara lain disebabkan pada waktu itu deregulasi yang tidak diimbangi dengan perbaikan sistem pengawasan. Pada waktu itu menggebu-gebu kita membuka bank sampai berapa ratus, Bu? Ya, Pak. Timbul bank yang sebetulnya bukan bank, tapi ya sudah. Karena keinginan untuk memajukan perbankan kita. Tapi kemajuan di bidang pengawasannya itu lambat sekali. Gap inilah yang merupakan salah satu faktor risiko dalam negeri yang saya sebutkan tadi. Yang kedua adalah hutang luar negeri. Pada waktu itu, tahun 1997-98, itu masih ada institusi yang namanya Dewan Moneter. Itu terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur BI, Menko, dan advisor. Salah satunya adalah Pak Wijoyo dan juga Pak Ali Wardana. Jadi aneh juga ini ada advisor. Tapi biasanya saya pernah mengikuti beberapa kali saja. Ini suaranya advisor ini jauh melebihi suara dari menteri maupun gubernur. Jadi memang beliau-beliau ini karena pengalamannya yang luar biasa dan didengar oleh pejabat-pejabat ini. Pada waktu itu Dewan Moneter itu ketat mengenai hutang luar negeri pemerintah. Sangat ketat. Kelompok ini, tim ekonomi waktu itu benar-benar sangat prudent, sangat hati-hati di bidang fiskal. Jadi kalau pemerintah mau pinjam, itu sangat ketat. Memang itu baru terjadi tahun-tahun menjelang 90-an later Pak. Tapi sebelumnya memang nggak terbuka bagi kita untuk pinjam. Seperti sekarang, nggak terbuka itu. Satu-satunya yang terbuka untuk mendapatkan dolar dari luar adalah pinjaman dari Bank Dunia, dari IMF, dari ADB, yang semuanya itu adalah pinjaman waktu itu. Tapi dikaitkan dengan persyaratan-persyaratan mengenai proyek maupun mengenai policy yang lain, misalnya fiskalnya. Jadi ada rambu-rambunya. Tapi itu yang terbuka pada waktu itu. Suku bunganya rendah, tapi jumlahnya terbatas. Tapi pada waktu itu kita memanfaatkan pinjaman lunak, pinjaman proyek. Jadi ada bentuk lunak itu dalam bentuk cash, proyek itu dalam bentuk cash juga, tapi dikaitkan dengan proyek tertentu, nggak bisa dipindahkan.
Nah, itu terjadi sampai awal tahun 90-an. Setelah itu mulai terbuka karena Indonesia kayaknya sudah diakui bisa menjadi debitur yang bisa membayar kembali uangnya, lalu bisa mengambil utang dari pasar dengan bunga pasar. Mulai pada waktu itu. Tapi pada tahun 97-98 sangat aman dari pemerintah, sektor pemerintah. Yang tidak termonitor itu adalah hutang luar negeri sektor swasta, termasuk perbankannya. Nggak ada catatannya. Itu salah satu risk factor yang saya sebutkan tadi di dalam negeri. Yang ketiga adalah langkah kebijakan awal yang menurut saya salah. Tapi kemudian diperbaiki. Ini atas permintaan IMF menutup 16 bank tanpa payung pengaman. Ya, akhirnya masyarakat merespons. Kalau 16 bank ini kecil-kecil banknya, itu bisa ditutup dan uang tabungan saya bisa hilang, bank-bank yang lain bagaimana? Lalu dia mikir, bank yang lain yang mana ya yang berisiko untuk ditutup? Ya, mungkin bank-bank yang nggak tahu lah, tapi terjadi suatu rumor, ya, suatu pembentukan psikologi masyarakat yang berdasarkan rumor saja. Akhirnya tidak hanya berhenti menjadi rumor, lalu mereka mengambil duitnya keluar. Itu berbondong-bondong, ada yang bank-bank yang antreannya besar. Pada waktu itu saya nggak tahu Pak Dodi atau Bu Destri mengalami, pada waktu itu saya Deputi Gubernur. Oh, masih aman di Bank Asing. Ya, masih sedikit aman itu. Oh, tapi intinya memang masalah psikologi masyarakat ini sangat penting untuk kita perhatikan kalau kita memutuskan suatu kebijakan, terutama di bidang perbankan, sektor perbankan. Pada waktu itu sebenarnya sudah ada pemikiran untuk bagaimana kalau kita membuat semacam pengaman ya bagi tabungan-tabungan kecil. Tapi kayaknya hilang begitu saja dari pikiran masyarakat sehingga ya mereka berbondong-bondong mengambil. Pertanyaan berikutnya, kalau bank mana ya itu bank yang kecil-kecil mungkin yang paling banyak terkena. Kemudian bank dalam negeri yang besar mulai terkena karena rumornya terus berputar. Kemudian baru bank asing itu tidak banyak yang saya dengarkan pada waktu itu. Tapi masalahnya mereka juga pada waktu itu mengalami depresiasi rupiah yang cukup besar. Sehingga mereka memikirkan kalau saya pegang rupiah ya rugi dah. Lalu mereka membeli dolar. Nah, kalau mereka membeli dolar sedangkan supply-nya itu juga, BI waktu itu ada, kita dapat dukungan dari IMF, tapi mungkin nggak cukup pada waktu itu. Akhirnya kurs itu ya melonjak-lonjak. Tapi itu adalah bagian dari atau konsekuensi dari bank, orang yang menarik uangnya dari bank karena ketidakpercayaan pada bank dan ketidakpercayaan pada rupiah, dua-duanya. Jadi krisis itu bisa menimbulkan hal-hal yang tidak terduga pada waktu itu. Tapi anehnya IMF insist tutup saja dengan penuh keyakinan. Ternyata tidak, kita yang menanggung. Dan yang ada hal yang lain lagi ya, waktu itu suasana politik juga agak tegang, bukan agak, tegang. Antara kelompok status quo dan kelompok gerakan reformasi. Itu mulai timbul pada waktu itu. Itu yang bikin
tambah ruwet. Dan tambah satu lagi waktu itu. Tahun 97 itu El Nino. El Nino. Ini yang membuat harga beras itu melonjak. Harga beras itu melonjak sampai 2,5 kali lipatnya. Tahun 98 kalau nggak salah. Dan waktu itu saya masih ingat. Memang yang men-trigger terjadinya kerusuhan sosial dan kemudian terjadinya perubahan politik, peta politik yang mendasar, itu sebenarnya adalah kejadian di masyarakat ini. Terutama masyarakat biasa, di mana beras harganya naik 2,5 kali lipat, dan pada waktu itu karena masa krisis banyak yang di PHK-kan. Kombinasi antara PHK dan harga beras yang meningkat, inilah saya kira triggernya kerusuhan dan macam-macam, dan akhirnya sampai ke politik. Saudara-saudara sekalian, keadaan itu baru mulai normal kembali sekitar 6 tahun kemudian, panjang itu. Setelah dilakukan macam-macam, antara lain pembersihan sektor perbankan dengan bail-out besar-besaran. Uang negara itu besar-besaran. Terjadinya kerusuhan, kemunduran ekonomi sosial. Kalau Anda lihat statistik ya, antara sebelum krisis dan setelah krisis 97-98, maka indikator-indikator mengenai kemiskinan, mengenai apalagi ada beberapa yang saya, pokoknya indikator sosial itu turun sekali. Dan baru kembali bertahap sekali, karena 6 tahun itu lama itu untuk mengurangi kemiskinan. Lesson learn-nya apa? Ini saya, mungkin teman-teman bisa interpretasikan yang berbeda ya. Menurut saya yang pertama, kalau mengelola Indonesia ini, jangan lengah menjaga kondisi ekonomi, sosial, politik dalam negeri. Itu penting, itu pokoknya itu dulu. Kalau ada sesuatu yang agak nyeleneh, dibenahi early. Dan yang kedua, tentu siap antisipasi perkembangan luar negeri. Harus ada suatu mekanisme di dalam negeri, selalu memonitor nih, apa implikasinya kalau terjadi ini bagi kita. Risiko dari geopolitik, geoekonomi. Jadi dua kata yang singkat untuk merangkum lesson learned tadi adalah waspada dan siaga. Enak sekali didengar, tapi dipraktekkan sulit itu. Yang berikutnya, ini saya tidak bisa ceritakan lebih panjang, karena ada di buku, saya mohon kalau yang berminat dibaca, dan waktu yang berbatas. Yang yaitu Global Financial Crisis 2008-2009. Itu pada halaman 224-239. Saya hanya ingin menyampaikan begini. Indonesia pada waktu itu menghadapi krisis lagi. Tapi sebenarnya dengan, saya pakai istilah, skala Richter yang lebih besar dari yang Asian Financial Crisis. Tapi ternyata Indonesia mampu melewatinya dengan lebih baik daripada sewaktu krisis sebelumnya. Dalam berapa bulan saja, itu kalau Anda melihat statistik, 2008 itu anjlok, indikator-indikator ekonomi moneter. Kemudian 2009 mulai dari mungkin kalau sekitar April atau Mei itu sudah mulai naik kembali ke kurang lebih normal lagi indikator-indikator ekonomi ini. Dalam beberapa bulan kegiatan ekonomi nampaknya kembali normal. Dan kalau kita ingin membandingkan
recovery kita dengan recovery tetangga-tetangga kita, coba dibandingkan. Kita lebih cepat. Yang lainnya itu molor sampai berapa tahun. Alhamdulillah, itu semua berkat koordinasi yang baik antara instansi yang relevan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Dan satu lagi, karena kondisi politik pada waktu itu memang tenang, lain dengan tahun 97. Yang terakhir, saya ingin memberikan refleksi yang tadi sudah disinggung oleh Ibu Destri mengenai ekonomi dan politik ini. Ini di bab 10 itu. Satu pelajaran penting dari perjalanan sejarah kita adalah bahwa ekonomi dan politik adalah dua sisi dari satu mata uang sebenarnya. Keduanya saling mempengaruhi dan selalu berinteraksi. Lesson learn-nya apa pada waktu itu? Saya tidak menulis lagi, tapi saya bacakan saja dari buku ini, apa yang tertulis di situ. Bunyinya begini, dari sejarah kita mencatat bahwa sasaran politik pada suatu masa tidak selalu sejalan dengan sasaran ekonomi pada waktu yang sama. Terjadi di Indonesia, di negara lain juga terjadi. Kita selalu dihadapkan pada pilihan atau trade-off antara kedua sasaran tersebut. Sejarah menunjukkan bahwa secara umum sasaran ekonomi itu dalam situasi normal ya, tunduk pada sasaran politik. Politikuslah atau politiklah yang menentukan sasarannya. Kemudian ekonomi mengikuti apa yang perlu dilakukan. Tetapi pada masa-masa tertentu, misalnya masa krisis ekonomi, sasaran ekonomi menempati urgensi tinggi dan bisa kita katakan mensubordinasi sasaran politik. Paling tidak dalam jangka pendek sampai krisis itu berakhir. Kalau sudah normal kembali, sasaran politik akan mengendalikan sasaran ekonomi. Sejarah juga menunjukkan bahwa apabila kesenjangan atau gap antara sasaran politik dan sasaran ekonomi terlalu lebar, kesulitan menanti negara. Penyesuaian antara keduanya harus terjadi, tidak bisa tidak. Dan itu bisa menyakitkan. Jadi tugas pengelola negara adalah menjaga agar setiap saat kedua sasaran tersebut tidak melenceng terlalu jauh satu sama lain. Demikian yang ingin saya sampaikan kepada hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan Prof. Budiono, terima kasih banyak atas pemaparannya. Kami persilakan untuk mengambil tempat duduk di tengah. Terima kasih banyak Prof. untuk pemaparannya. Mungkin untuk waktu yang sangat singkat sebenarnya untuk mencoba menceritakan dari zaman VOC hingga 2014. Tapi tentu saja banyak pelajaran yang berharga dan tadi intinya itu sharing dari pengalaman dari Prof. Budiono. Lengkapnya tentu saja ada di bukunya. Sehingga Bapak Ibu kita akan bisa membaca lengkapnya di situ. Kita akan masuk ke sesi berikutnya. Untuk ini saya juga ingin mengundang Bapak Ibu untuk mempersiapkan pertanyaan. Nanti kita akan alokasikan waktu untuk bertanya. Tapi untuk sesi berikut ini saya ingin mengundang seorang begawan ekonomi Indonesia juga yang saat ini seorang senior advisor di Kementerian Koordinator Perekonomian, seorang alumni ITB dan juga doktorat dari Boston University. Tadi sudah disebutkan beliau adalah co-founder dan managing partner dari Kreco Research. Kita undang ke atas panggung Pak Raden Pardede. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Sahabat lama, tadi kata Pak Budiono kita tahu bahwa
sudah puluhan tahun bersama-sama dan bahkan kalau kita melihat lagi, kalau saya dari media soalnya ya Pak Bud dan juga Pak Raden, jadi seringkali menggali media apa saja tanggapan update-update dari Pak Budiono maupun Pak Raden. Dulu juga kasus Senturi itu juga seringkali juga dimintai tanggapannya dari dua-duanya sehingga ya terus melekat gitu di kita. Tapi tadi paling tidak dari pemaparan Prof Budiono saya jadi menangkap kondisi psikologis gitu ya Prof, pada saat mengambil keputusan di tahun 2009 tersebut. Jadi saya pahami kondisi psikologis seseorang yang sudah melewati 9798 yang melihat kejatuhan perbankan karena sebuah keputusan gitu. Tapi nanti kita akan dalami lebih jauh. Pak Raden, kita juga ada waktu untuk Anda untuk menanggapi juga untuk tetap menjaga waktu agar kita bisa ada kesempatan untuk tanya jawab dengan Bapak Ibu di sini. Kita berikan 20 menit Pak Raden, mohon izin bagi saya untuk mengingatkan sebelum waktu Anda habis. Pak Raden dipersilakan tanggapannya bagaimana dari pemaparan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Pak Budiono, sudah kenal lama sekali. Kemudian juga Ibu Destri, Deputi Gubernur Senior, dan juga Pak Dodi juga sudah kenal lama semua ini, dan Bapak dan Ibu sekalian yang hadir di ruangan ini dan juga tentu yang mengikuti melalui online. Saya membaca buku ini karena memang disuruh untuk membahas, jadi saya baca dari ujung ke ujung. Jadi kalau Bapak, saya kirimkan ininya bahan yang tadi apa yang sudah sebetulnya diceritakan oleh Pak Budiono, saya buat ringkasan sendiri dari ujung ke ujung. Jadi mungkin untuk yang agak manja dan malas bisa membaca itu juga nanti. Ini diterbitkan juga Pak Raden, jangan diterbitkan. Oh tidak. Ini dalam bentuk soft copy ini. Nah, saya sangat enjoy membacanya. Tapi saya ada flashback dulu sedikit kepada sejarah ekonomi yang dikatakan tadi. Bahwa event of the past can give us insight into our future. Jadi bukan hanya belajar kepada sejarah, tetapi dia bisa memberikan insight kepada our future tadi itu. Dan apalagi situasi sekarang ini yang kita tahu semua dalam geopolitical tensions, fragmentasi, dan yang lain-lain, dan begitu banyak ketidakpastian. Menurut kami, ini bisa dilihat nanti dibaca lagi di situ, event di masa lampau itu memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana short term remedies-nya. Jadi apa yang dikatakan Pak Budiono tadi itu sangat clear. Ya, saya jadi terngiang-ngiang semua dengan krisis yang juga kebetulan saya mengikuti Pak. 97-98 ikut, kemudian 2008 dengan beliau ikut, kemudian pada saat COVID juga ikut. Jadi ini sangat I'm a student of crisis Pak. Jadi krisis ikut, jadi sangat relevan sekali buat teman-teman nanti, para policy makers dan teman-teman yang masih muda di sini yang mungkin jadi suatu policy makers nantinya, ini sangat relevan sekali. Dan juga tapi long term change juga, perubahan jangka panjang juga terjadi. Dan juga seperti yang kami katakan tadi, ada possible of economic opportunities in the future kalau kita bisa memahami event in the past. Itu yang kita lihat di sini. Dan apalagi pada saat krisis, maka situasinya adalah fast response. Dan tadi sudah dikatakan Pak Budiono, kadang-kadang informasinya tidak lengkap. Tapi dalam ketidaklengkapan daripada informasi, kita harus cepat membuat decisions. Itu tidak mudah, ya. Dan juga dalam buku itu disebutkan dalam situasi seperti ini kadang-kadang slow moving birokrasi. Sementara keadaan ini berlangsung dengan sangat cepat sekali. Ini diingatkan, ini buat para pimpinan pembuat kebijakan nanti. Nah, yang berikutnya di slide ini adalah apa yang dikatakan Pak Budiono tadi itu. Ini pengalaman kita menghadapi krisis COVID sebetulnya waktu itu. Tetapi juga pengalaman di tahun 2008 dan tahun 98 juga sangat relevan. Bagaimana shifting dari psikologi itu demikian cepat sekali. Ya.
itu secara dramatik membuat orang itu berubah. Ya bisa saja yang dulunya membantu kita, teman, menyokong kita, tiba-tiba juga berubah. Bukan hanya uangnya yang diambil, tapi kita juga di-blame. Nah ini juga pada saat krisis, pada saat keberhasilan, semua akan mengambil kredit dari keberhasilan itu. Tapi pada saat kredit itu diletakkan kepada 1-2 orang saja itu. Tidak mau ikut bertanggung jawab yang lain. Tipikal itu. Bukan curcol. Itu intinya, itu yang harus bapak-bapak dan ibu, teman-teman nanti yang muda-muda ini harus siap dengan itu. Itu adalah sense of responsibility menurut saya. Jangan dianggap itu menjadi nanti tidak mau ikut menjadi policy maker, tidak mau ikut di pemerintahan. Nah, saya ambil sedikit saja contoh sejarah di Indonesia. Tolong berikutnya, ini agak cepat saja karena waktunya sangat limited. Tolong ini. Ini saya lihat bagaimana, next slide ini, bagaimana Indonesia dari tahun 1500 sampai dengan 2003. Ini saya ambil dari Angus Madison, ya, dan juga sebagian dari bukunya Pak Budiono. Ini adalah sejarahnya. Kalau kita lihat di sini, Indonesia di Asia sebetulnya not bad, nomor 4. Sampai dengan 1800-an kalau kita lihat, memang tidak bergerak. Jadi sampai dengan ceritanya Pak Budiono yang VOC, pada saat VOC itu nggak ada perkembangan apa-apa. Kita hanya mengandalkan sumber daya alam, ya labor lah untuk bekerja di pertanian. Pada saat Belanda masuk, ini nanti yang akan saya bahas sedikit adalah pengorganisasian mulai terjadi. Itulah yang kuning itu mulai naik. Jadi kelembagaan itu matters di situ. Berbeda dengan VOC yang semata-mata mereka itu hanya pedagang, mereka ini sekarang sudah lebih responsible untuk membuat pengorganisasian, kelembagaan yang lebih baik jadinya. Ini sejarah lagi, slide berikutnya. Bagaimana Indonesia adalah sebagai penyumbang populasi terbesar, ya terbesar di benua Asia, salah satu. Jadi kalau kita lihat di sini yang menarik, Bapak dan Ibu sekalian, lihat yang di sebelah kanan itu. Jepang itu 5,4% dari total penduduk Asia tahun 1500. Yang kemudian tahun 1950, dia 6,1%. Lihat Indonesia di situ, awalnya kita lebih kecil dari Jepang penduduknya, 3,8%. Kemudian tahun 1950 menjadi 5,7%. Ya, tapi kemudian Jepang turun menjadi 3,4% tahun 2003 dan kita tetap di 5,7%. Nah ini masalah demografi yang ingin saya ungkapkan di sini. Jadi population is matter, ya karena kalau jumlah orang yang bekerja makin banyak, ya tentu ekonominya makin banyak ya. Dan demografi matters di situ. Yang berikutnya di sini sedikit saja juga ini adalah bagaimana kita di tahun 1950 dibandingkan dengan 1500. Ini perspektif yang panjang, saya dipancing dengan membaca buku ini untuk melihat perspektif yang panjang sekali. Bagaimana Indonesia di tahun 1950, di slide berikutnya tolong, slide berikutnya ini. Perbandingannya GDP per kapita. Bisa dilihat GDP per kapita di situ, di kolom kedua itu per kapita di tahun 1950. Kita masih at par dengan Korea di tahun itu. India pasti di bawah kita. Cina setengah dari kita. Tahun 1950, $448 per kapita. Kita di $840. Ya. Dan India, Cina, Jepang 2 kali lipat dari kita di situ. Jadi secara umum dalam periode hampir 500 tahun, 450 tahun, sebetulnya Indonesia sampai dengan itu not bad juga gitu loh. Kita masih at par itu. Nah, saya masuk kepada apa yang dikatakan oleh Pak Budiono tadi. Beliau banyak bercerita mengenai ekonomi politik. Saya juga jadi tertarik mengenai ini ekonomi politik, Bapak. Ini saya pakai sebetulnya kerangka 5 dimensi pembangunan ekonomi dari Francis Fukuyama dan juga dari Huntington.
ya, Huntington. Dan ini benar, ini mungkin terutama buat teman-teman di akademisi, ini menjadi sangat menarik sekali bahwa kita sebagai ekonom tidak bisa memungkiri tadi yang disebutkan interaksi antara politik dengan ekonomi, ya, politik dengan ekonomi nggak bisa tidak. Ini sebagai contoh, ya. Jadi kerangka 5 dimensi pembangunan ekonomi itu sebetulnya adalah 1 ekonomi, 1 sosial, 3 politik. 3 politik itu, kelembagaan itu mulai dari state building, rule of law, dan demokrasi. Di bukunya Pak Budiono juga menyatakan bahwa demokrasi itu kadang-kadang itu prioritas ketiga sebetulnya untuk prasyarat menjadi terjadinya pembangunan ekonomi atau kesejahteraan daripada masyarakat. Yang utama itu adalah state building. Baru kemudian rule of law, belakangan baru demokrasi. Dan bahkan ada korelasi yang sangat kuat antara state building, kapasitas negara, rule of law, dan pertumbuhan. Tetapi sangat kurang sebetulnya korelasi. Ini secara empiris ini oleh Huntington, korelasi antara demokrasi dengan pertumbuhan itu relatif kecil. Jadi kalau disebutkan prioritasnya mana, seperti halnya juga yang dikutip Pak Budiono dengan pembicaraan dengan Lee Kuan Yew, jelas menjelaskan sangat relevan ini. State building is the most important one, baru rule of law, baru kemudian demokrasi. Ada kausalitinya, tetapi kalau income-nya sudah makin tinggi, sementara ketimpangannya, social mobility-nya sangat rendah, ketimpangan sangat buruk, maka dia akan meminta supaya demokrasi dimunculkan. Karena tidak bisa juga hanya dikuasai oleh orang-orang sedikit. Ini yang kita lihat. Nah, di slide ini, slide berikutnya ini, inilah sebetulnya kesimpulan yang saya ambil. Saya coba sarikan Pak Bud ini dari seluruh ini yang saya lihat dari buku ini. Ini makanya saya menjadi sangat tertarik dan mencoba menuliskan dengan detail seperti ini. Jadi buat teman-teman yang di akademisi melihat satu slide ini, itu adalah sebetulnya kira-kira the whole apa tadi yang sangat detail ya diceritakan oleh Pak Budiono. Jelas, dari sebelum kemerdekaan hingga kita setelah merdeka, menurut saya kita mengandalkan SDA selalu. Apakah ini yang memanjakan kita? Mungkin saja. Berbeda dengan Korea yang tidak punya SDA, berbeda dengan Jepang yang tidak punya SDA, sehingga mereka harus mencari faktor produksi quote-unquote yang lain, yaitu SDM-nya. Dan kita lihat juga di dalam sejarah nanti, kita lihat data-datanya, bahwa total faktor productivity, itu sumbangannya itu relatif kecil di kita. Nah, jadi kelembagaan itu cenderung ekstraktif terhadap sumber daya alam dan hanya jumlah manusianya, kuantitas dari SDM-nya, bukan ke arah kualitas daripada SDM-nya. Ya, kurang memperhatikan kualitas SDM. Dan mungkin itu sampai sekarang polanya itu menurut saya Pak Bud masih sama, masih di situ. Kita masih agak terlambat di dalam kualitas dari SDM kita. Itu yang Bapak-Bapak kalau bisa melihat skor PISA kita. Skor PISA kita way low compared to many other countries. Ya, itu yang pertama yang kita lihat. Kemudian yang berikutnya ini kalau kita lihat yang VOC itu adalah ekonomi yang ekstraktif. Jadi kembali ke yang tadi, Hindia Belanda kelembagaan lebih baik seperti yang kami katakan tadi di dalam chart yang sebelumnya dengan birokrasinya yang sudah jauh lebih baik. Hukum rule of law-nya ada. Ya. Tapi tetap tujuan politik yang utama, bukan ekonominya. Kemudian Jepang, ada periode Jepang, kemudian ada periode Soekarno. Apa yang kita pelajari daripada periode Soekarno? Lesson learn-nya apa? Ya, tadi Pak Budiono sudah menyatakan lesson learn di situ adalah bagaimana
begitu cepatnya pergantian daripada pemerintahan, tidak ada stabilisasi. Nah, di bukunya Pak Budiono di tabel 41, bagaimana parlementer pergantian pemerintahan itu ada 5 bulan, 6 bulan, ya, ada 14 bulan, ada 6 bulan, waktunya demikian singkat. Jadi tidak mungkin tentu beliau-beliau itu membuat satu perencanaan yang relatif jangka menengah atau panjang. Di samping itu memang Pak Soekarno sangat tertarik dengan ide-ide yang grandeur, yang besar sekali, ya. Dan beliau sangat suka dengan ide yang besar sekali, dan itu tercermin juga apa yang disebutkan Pak Budiono tadi dengan belanja politik yang sangat mahal sekali. Karena kalau ada ide-ide yang besar, yang grandeur, yang sangat luar biasa, ya, maka belanja politiknya menjadi sangat mahal. Belanja politik yang sangat mahal tadi itu di APBN-nya itu dibelanjai tadi sudah dijelaskan melalui pencetakan uang. Dan itu pula yang kita tahu yang mengakibatkan inflasi yang luar biasa. Nah, periode Soeharto, kalau kita lihat situ, dia menjadi demokrasi Pancasila. Tadi sasaran utamanya kalau kita lihat di slide itu adalah perbaikan ekonomi. Dan sinergi politik dan ekonomi terjadi di situ, ya. Ada 2 periode zaman Pak Harto, ada yang lebih ke arah inward looking yang dikatakan Pak Bud tadi, karena ada penghasilan dari minyak, sumber daya alam yang luar biasa, tapi kemudian terjadi krisis di tahun 83 Pak ya, pada saat krisis minyak, kemudian kita berubah menjadi outward oriented. Disitulah sebetulnya yang kita sebutkan tadi periode emas, boleh dikatakan, dari Indonesia dari 93 ke tahun 96 atau 97. Sebelum krisis di tahun 97-98. Kemudian ada periode transisi seperti kita tahu, baru periode reformasi. Nah, periode reformasi seperti yang kita lihat sekarang ini, pemilihan presiden, DPR, dan kepala daerah dilakukan secara rutin. Itu kontras dengan periodenya Pak Harto tentunya, ya. Tetapi sasaran politik tidak selalu sejalan dengan sasaran ekonomi, ya. Sasaran politik cenderung dominan, ya. Dan kalau kita baca secara teliti di situ, ya, disebutkan bahwa prestasi ekonomi kita belum optimal, bukan dikatakan buruk, tapi belum optimal. Artinya masih banyak yang bisa dilakukan di situ. Nah, saya tidak akan membahas satu persatu, saya siapkan 30 laman, 8 slide Pak ini. Betul Pak, jadi buku itu Pak. Enggak Pak. Nah, saya ambil saja di slide nomor 28. Ini hanya untuk memberikan perspektif di samping apa yang sudah dibahas oleh Pak Budiono. 26, mohon maaf ini. 26 ya. Nah, di sini. Ini kalau ini kita ambil mulai tahun 70. Kalau kita lihat tadi itu di periode pertama Pak Harto tahun 70 sampai dengan 80 itu yang dikatakan Pak Budiono tadi itu. Pertumbuhan kita luar biasa. Ya, di situ dengan mengandalkan pertanian tadi utamanya, kemudian labor intensif industri mulai keluar di situ yang dibiayai oleh minyak. Kemudian terjadi krisis di tahun 80-an, ya, peristiwa boom and bust kembali terjadi ini, kemudian kita berubah menjadi outward looking. Di periode berikutnya, di tahun 85 sampai dengan 90. Dan krisis kemudian di tahun 95, tahun 2000, kemudian selanjutnya, ini yang kita katakan tadi yang disebutkan oleh Pak Budiono juga di bukunya, kurang optimal. Kalau kita lihat belakangan ini, ya belakangan ini, dan itu terlihat juga dari TFP, Total Factor Productivity, yang relatif juga kecil. Bahkan menjadi negatif. Ini Pak Bud saya ambil dari APO produktivitasnya ini, dari reportnya, yang dikeluarkan, dikerjakan bersama dengan teman-teman BPS. Ya.
Iya, gitu. Jadi kita lihat ini dan kita lihat di situ bagaimana kita tahun 2000-an sampai sekarang tetap menurut saya bahwa sumber daya alam tetap masih di situ kita. Belum ke arah sumber daya manusia yang high skill. Itulah menurut saya menjadi lesson learned juga buat kita. Ke depan apakah kita bisa terus mengandalkan itu? Karena sumber daya alam itu selalu menyebabkan boom and bust. Ya, boom and bust. Ya, itu. Begitu terjadi perubahan harga komoditas tahun 2022 sesudah Covid atau 23 kita kipas-kipas. Sekarang terjadi perubahan lagi. Nah, itu dia boom and bust. Itu menurut saya lesson learned juga. Ini tidak dibahas di bukunya Pak Budiono ke arah belakangan ini, tetapi kalau kita lihat mulai tahun 70-an sebetulnya ceritanya sama juga. Boom and bust, boom and bust. Nah, ini yang berbeda menurut saya katakan tadi, kalau kita bandingkan dengan Korea, Jepang, Taiwan, dia tidak mengandalkan sumber daya alam. Jadi ini yang disebutkan dengan Dutch disease yang mungkin yang kadangkala kita sebutkan bahwa kekayaan sumber daya alam itu kadangkala menjadi curse. Menjadi kutukan buat kita karena kita menjadi manja tadi itu. Ya. Semua kita sama juga pengalaman saya akhir-akhir ini Pak. Semua ingin artinya kalau bagi-bagi bansos semua ingin dapat. Yang kita sebutkan dengan inclusion error. Yang bahkan yang seharusnya tidak berhak pun kalau dikasih dia akan minta, akan ambil, bahkan dia minta. Nah, itu adalah kemanjaan-kemanjaan seperti ini yang menurut saya salah satu lesson learned yang kita bisa belajar dari the past ke the future. Waktunya tinggal 2 menit. Oke. Saya langsung ke arah bagian yang terakhir aja kalau begitu. Ini catatan penutup. Ini memang dititip biar nggak terbit itu bukunya Pak Ya, Raden. ya, ya. Titipan ke saya tuh agar jangan sampai terbit bukunya Ya. Pak Raden. Katanya. Tapi sebelum ke sana, saya pikir saya sangat tertarik dengan apa yang dikatakan Pak Budiono di dalam bukunya mengenai tantangan ke depan. Ya, tantangan ke depan saya tambah sedikit, stabilisasi ketidakpastian global sudah ya. Fragmentasi geopolitik. Tantangan pembangunan, Pak Budiono menyatakan pekerjaan, kemiskinan dan ketimpangan, defisit infrastruktur. Ditambah lagi menurut saya adalah perkotaan dan urbanisasi. Jadi problem perkotaan dan urbanisasi di Indonesia ini, apalagi di Jawa, ya, yang mungkin juga sebagian tenggelam di pantai utara, we have to solve it. Yang kedua adalah menurut saya diperlukan mesin ekonomi generasi baru. Yang kita tidak bisa lagi mengandalkan mesin konvensional saja. Jadi semiconductor, artificial intelligence is a must. Kemudian juga yang kedua adalah mesin untuk energi hijau. Yang ketiga adalah mesin biogenomics teknologi. 3 mesin ini itu yang akan menurut saya membawa mesin ekonomi lama konvensional ini untuk bisa kita revive lagi. Catatan penutup, satu, buku ini sangat menyegarkan buat saya. Saya ingat semua jadinya peristiwa-peristiwa yang dulu dan juga mengingat dari bacaan-bacaan yang lain. Dan penting saya pikir buat para pembuat kebijakan ke depan. Sejarah ekonomi sangat penting untuk dapat memberikan suluh. Dia menjadi penerang ya, ke jalan yang berkelok dan kadang terjal ya ke depan ini. Yang kedua, para pembuat kebijakan dan ekonom seringkali hanya memberikan prioritas kepada keberhasilan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan. Karena berharap akan dapat penghargaan dari hasil tersebut. Tetapi kenyataannya pada saat berhasil, semua akan mengambil kredit dari keberhasilan itu. Jadi Anda akan gagal untuk mendapatkan kredit dari keberhasilan itu. Tetapi seharusnya mereka harus mampu mengatasi krisis yang kadangkala hulunya ada nun jauh di sana, faktor eksternal yang di luar kendali kita. Ya.
Dan pada saat krisis umumnya semua pihak akan memblame, mencari kambing hitam ini. Dan bahkan ada juga pihak-pihak tertentu yang mengambil manfaat di saat krisis. Ya, itu terjadi saya tahu di 98, itu terjadi mungkin 2008, itu mungkin terjadi pada saat event krisis COVID. Ya. Kemudian saya sangat setuju, buatlah mekanisme peredam yang terbangun dalam sistem ekonomi. Karena boom and boost, ya, rise and fall. Boom cycle itu adalah memang peristiwa yang kita harus selalu antisipasi. Ya, bisa datang dari luar, yang di luar kendali kita, tapi juga bisa datang dari dalam. Ya. Kalau tiba pada saat pilihan antara pertumbuhan dan stabilisasi, menurut saya pilihlah stabilisasi pada saat krisis. Jangan pertumbuhan. Dan mungkin saja kadangkala ini kurang berkenan dari sisi politik. Ya. Dari hasil empiris, pengorganisasian kelembagaan merupakan prasyarat utama dalam keberhasilan pembangunan. Rule of law seperti yang kami sebutkan di dalam gambar tadi menjadi prasyarat. Sedangkan demokrasi bukanlah menjadi prasyarat awal. Ya, tadi sudah dibahas secara banyak di situ. Masih banyak PR kita ke depan, termasuk strategi kebijakan yang lebih progresif. Menurut kami, kebijakan yang berbasis SDM, murah dan tidak terlatih, serta hanya mengandalkan bonus demografi ya, dan sumber daya alam, kalau kita baca dari sejarahnya tadi, seringkali memanjakan dan membuat kita terlena. Bandingkan dengan Korea yang kami sebutkan tadi, Taiwan, kemudian Jepang yang tidak punya SDA. Orientasi kebijakan yang outward looking, perbaikan skill, serta menerima kombinasi modal dan teknologi dan inovasi adalah menjadi resep baru buat kita di Indonesia, supaya kita tidak lagi terlena dengan sumber daya alam. Menurut kami pengalaman Pak Bud ya, yang demikian panjang dan ekstensif dari akademisi ke teknokrat sebagai menteri beberapa kali, 3 kali, kemudian menurut saya menjadi politisi, quote and quote, akibat dari wakil presiden. Mau tidak mau ikut di dalam politiknya, yang menulis buku di bab terakhir ini, kita lihat di 2 bab terakhir di buku ini menjadi sangat colorful dan sangat berwarna. Ya, karena pengalaman yang demikian panjang tadi itu, dengan nuansa resep kebijakan ekonomi politik yang makin dinamis dan menyatu, itu akan bisa menjawab pembangunan ekonomi. Demikian Ibu dan Bapak sekalian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Raden Pardede. Jadi kesepakatannya tidak diterbitkan, tapi kalau masuk edisi revisi boleh ya Pak Raden ya, grafiknya ya. Gambar-gambarnya bagus. Baik, berhubung waktunya memang sebenarnya kita sudah sedikit mepet ke akhir dari acara. Ada waktu untuk 2 pertanyaan. Jadi kami berikan saja kesempatan kepada Bapak Ibu yang berada di sini, di depan salah satu, mungkin ada lagi, satu penanya lagi, di belakang salah satu. Bu Destri nggak boleh nanya, soalnya sering ketemu Pak Bud. Ya. Biarlah kami yang jarang ketemu, ya dijapri aja nanti Pak Budnya ya. Oke, silakan Bapak di depan. Terima kasih Pak. Namanya juga. Pak Prof, terima kasih. Kalau pinjam istilah Ibu tadi, buat jangan-pejangan ya Pak. Nama saya Muhammad Koba dari Kementerian Luar Negeri. Izin Pak, bagaimana Bapak melihat dalam lintasan sejarah ekonomi Indonesia ini, foreign policy process dibuat. Jadi mungkin to put things in perspective Pak ya, kita seringkali menerjemahkan foreign policy itu dengan politik luar negeri, as opposed to kebijakan luar negeri. Jadi bagaimana kebijakan luar negeri negara ini di bidang ekonomi itu prosesnya dimulai. Kadang saya susah melihat siapa yang menentukan ini adalah kepentingan nasional. This is our national interest, ini tujuannya, ini strategi untuk mencapainya gitu. Karena pemain ekonominya lebih banyak, lebih fragmented, if I put it that way Pak. Baik. Jadi, dan apakah peran Kemlu dengan 131 perwakilan luar negeri itu sudah fully utilized, underutilized, atau bahkan tidak utilized sama sekali? Terima kasih Pak.
Baik, terima kasih Mas Koba. Mungkin kita jawab dulu aja kali ya, Mas dipegang dulu mic-nya. Jadi mumpung pertanyaan masih hangat gitu ya, Prof. Bud silahkan dijawab terlebih dahulu. Ini yang jawab saya atau Pak Raden? Ini pertanyaan bagus, tapi jawabannya mungkin kurang bagus karena saya bukan dari bidang policy luar negeri dalam arti foreign policy di buku-buku politik ya. Tapi begini Mas, saya pikir kita harus berbagi kerjaan deh ya. Dalam hal suatu negara itu menghadapi hubungan dan menginginkan suatu posisi atau menjawab, merespons terhadap apa yang terjadi di luar, ini kan perlu policy. Nah, kita sudah, saya kira tidak ada masalah kalau soal jangka panjang policy pokok kita apa. Itu saya kira di undang-undang di mana ya itu. Pokoknya kita bebas aktif dan sebagainya itu. Jadi kita tidak harus ikut salah satu blok yang mungkin terjadi dan sebagainya. Tapi menurut saya ini pembagian kerja di dalam negeri deh. Kalau di bidang ekonomi itu seyogianya ini ada tim gabungan oleh pejabat-pejabat di bidang ekonomi ini untuk menggodok apa yang perlu dilakukan dalam menghadapi masalah atau tertentu atau merespon sesuatu atau bahkan polisi jangka panjangnya itu apa. Nah, tapi kemudian ada di luar ekonomi ini kan banyak sekali. Ada masalah militer, ada masalah politik dalam arti politik murni dan sebagainya. Itu saya kira kalau menurut saya ya, Deplu seyogianya mengkoordinir ini semua berdasarkan masukan substansinya dari masing-masing ini. Jadi tentu bidang ekonomi bisa juga ikut dalam suatu forum diplomasi di bidang ekonomi, tetapi Deplu bisa melihat big picture-nya itu apa sih. Kalau misalnya melencengnya kebijakan atau diplomasi ekonomi itu terlalu jauh dari yang lain, itu yang bisa melihatkan Deplu. Yang lain itu ya kita ingin jalurnya ini. Kalau kita mau negosiasi ya ini. Tapi menurut saya ya kita pikirkan deh nanti ke depan apa yang terbaik untuk pembagian kerja ini. Ini perasaan saya bahwa Deplu yang koordinir ini mengingatkan aspek-aspek yang mungkin perlu dimasukkan dalam pertimbangan bagi diplomasi masing-masing sektor, subsektor ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Barangkali Pak. Di-lead oleh Kemlu begitu ya, Pak Bud ya. Ya, kalau Kita lanjutkan ke pertanyaan kedua atau Pak Raden mau sedikit tambahan? Mungkin saya nggak tahu, baru-baru ini saya mengikuti pertemuan dengan Pak Wamenlu itu, dan beliau menggagas membuat pertemuan yang akan ada perpres mengenai sasaran daripada sasaran daripada kebijakan luar negeri ya. Yang intinya menurut kami adalah, karena kami dari Kemenko Perekonomian diminta, necessary conditions menurut saya adalah sasaran domestik. Ya, jadi domestik objektif dari sisi ekonomi politiknya itu harus clear dulu. Saya pikir kita tidak akan dipandang di luar sana kalau kita di dalam tidak efektif. Baru kemudian kita bisa bicara apa untuk kepentingan kita, very clear sasaran objektif di dalam negeri, baru kita bisa bicara mengenai global dan juga mengenai luar negeri. Mungkin hanya itu tambahan dari saya. Makasih. Terima kasih Pak Raden. Lanjut ke penanya kedua. Silakan Mas. Ya, terima kasih moderator. Terima kasih Prof. Budiono dan Pak Raden Pardede. Saya Erwin Permana dari FEB Universitas Pancasila. UP, Prof. Satu statement yang menarik dari kedua narasumber adalah bahwa antara politik dan ekonomi itu merupakan satu kesatuan mata uang gitu ya. Yang tentunya kesatuan mata uang itu
itu akan kita pertukarkan dengan cita-cita Indonesia Merdeka yang mensejahterakan kesejahteraan umum, menjaga kestabilan dunia, menjaga tumpah darah Indonesia dan sebagainya gitu. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Raden juga tadi disampaikan bahwa masih banyak hal yang kita perlu benahi sekarang. Ya, diantaranya harga beras mesti naik, gitu ya Pak Raden ya. Kemudian masih banyak tumpah darah Indonesia yang masih berdarah-darah, yang masih banyak rakyat Indonesia yang mati karena kelaparan seperti di Papua, mudah kita cari informasinya. Nah, artinya apa? Artinya simbiosis, kesatuan mata uang antara ekonomi dan politik kita ini sepertinya entah barangkali tidak melintas di lintasan yang tepat, atau lintasannya yang penuh batu, sehingga kemudian kita nggak kunjung tiba di cita-cita kemerdekaan Indonesia, atau jangan-jangan memang ekonomi kita ini yang butuh perundungan, Prof. Nah, kami generasi muda, terutama saya, terima kasih sekali bukunya Prof, butuh arahan dari Prof, sehingga nanti ketika kami mencerdaskan generasi muda berikutnya di depan kelas, bisa lebih ada solusi-solusi yang lebih cemerlang, sehingga ke depan kita nggak begini-begini saja. Jangan kata kita dengan negara lain, dengan Singapura saya kita sudah jauh, kalau untuk melintas dengan lintasan yang sama, rasa-rasanya kita ketinggalan, Prof. Jangan-jangan kita perlu ganti lintasan ekonomi ini, Prof. Mohon arahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Budiono, silakan kalau mau dilanjutkan. Saya juga ingin mungkin menambahkan bagaimana mewariskan itu loh, Prof. Bagaimana mewariskan apa yang sudah kita pelajari tadi agar kesalahan-kesalahan tidak terulang dan apa yang langkah-langkah yang benar itu bisa terus dilanjutkan. Apa yang perlu dilakukan? Mungkin menambahi pertanyaan tadi. Silakan, Prof. Baik, terima kasih rekan saya dari UPI. Ngambil mata kuliah apa? Mengajar mata kuliah apa? Perekonomian Indonesia. Jadi Cocok bukunya cocok. Saya kira penting untuk mengetahui, mengerti apa yang terjadi di negara kita ini, bukan hanya pada suatu saat, tetapi dalam runtutan peristiwa ini, satu sama lain saling terkait ini. Jadi ada hal-hal yang saya kira bisa dijadikan pelengkap dalam pengajaran Anda untuk mahasiswa, bahwa sejarah itu memang bisa memberikan wisdom yang saya sebutkan tadi. Tadi pertanyaannya agak besar, saya hanya bisa menjawab secara sebagian saja ya. Jadi kalau satu mata uang ada dua sisi, itu artinya sebenarnya ya itu hanya satu kesatuan. Sekarang kita perlu menanyakan bagaimana menyatukan ini. Kalau dua-duanya lepas ya, tadi yang saya sebutkan, sasaran politik, sasaran ekonomi, gap-nya terlalu besar, pasti nggak akan tercapai itu. Baik yang ekonomi maupun yang politik. Sehingga akhirnya gagal. Akan terjadi suatu adjustment, apakah perubahan politik atau perubahan ekonomi yang drastis. Baru nanti nyatu lagi. Nah, kita tidak menginginkan proses seperti itu berulang-ulang. Jadi dalam hal ini tentu yang dibutuhkan adalah visi kenegarawanan dari dua kelompok ini ya. Dari politikus sama ekonom, ini yang bisa menyatukan ini. Memang kalau kita hanya fokus pada satu sisi lain dilupakan, ya akhirnya kita mendapatkan tadi suatu posisi di mana sesuatu adjustment harus terjadi dan itu menyakitkan, pasti menyakitkan. Nah, kalau saya pikir dalam hal ini diajarkanlah ini kalau di bidang akademisi atau pengajaran, ajarkan mulai dari awal